Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan tema kita, para pemenang. Ini sudah yang ke-6 dan kita akan bahas mengenai Simson, Jefta, dan Barak. Mengapa demikian? Karena ini orang-orang semuanya bermasalah ya. Tapi kitab Ibrani bilang bahwa mereka ini adalah pahlawan iman ya. Di sini Paulus mengatakan gini ya. Dan apakah lagi ya 32 pasal 11 itu, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Ini sudah kita bahas ya, Barak. Ini hari ini kita bahas Simson, Jefta. Jadi Barak, Simson, Jefta termasuk dalam daftar. Ya katakan di sinilah pahlawan iman lah ya, yang karena iman dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Di sini dibilang menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa dan sebagainya. Jadi sebelumnya kita ulangi dulu maknanya pemenang. Pemenang di sini adalah nikau, itu istilahnya kata kerja yang berarti to conquer, menaklukkan ya. Juga be victorious in a struggle, artinya menang dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam masalah, dalam konflik, ini menang ya. Dan kita tahu bahwa makna pemenang itu bukan artinya itu ada rivalnya, istilahnya ada bandingannya ya dalam generasi. Kenapa jadi dibilang menang? Ya karena ada yang kalah di generasinya di antara umat Tuhan. Ya jangan bandingkan nanti para pemenang dengan orang-orang yang di luar Kristus gitu ya, yang tidak percaya, jangan begitu. Jadi di antara umat Tuhan ada yang menang dan ada yang kalah. Itu sebabnya kita coba ulangi dulu sedikit kondisi daripada umat Israel ketika para hakim ini, para pemenang ini ditampilkan Tuhan. Jadi kondisi umat Israel kita tahu ketika zaman Yosua itu, habis Yosua itu hakim-hakim ya. Yosua ini suatu zaman yang luar biasa lah, karena firman Tuhan bilang di sini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ini Yosua pasal 21. Jadi ketika zamannya Yosua, Kaleb ya, dengan para tua-tua semuanya, mereka berperang menaklukkan ya kota Jericho yang luar biasa, bentengnya itu roboh ya. Demikian juga di Hebron itu Kaleb berhadapan dengan bangsa Enak, orang yang tinggi-tinggi, taklukan ya, semuanya lah ya. Nah, setelah generasi setelah Yosua, Kaleb, dan para tua-tua yang ini sudah mati, bangkit satu generasi lain yang tidak mengenal perang Kanaan ya, dan juga tidak otomatis ya tidak mengenal perbuatan Tuhan. Nah, mulailah mereka ini, seharusnya mereka terus berperang karena yang ditinggalkan Yosua dan Kaleb dan ini masih banyak, tapi negeri itu sudah aman, dalam arti Israel sudah menguasai lah, sudah menaklukkan. Tapi bukan berarti 7 bangsa itu sudah habis semua, bukan. Jadi masih harus disambung oleh generasi berikutnya untuk terus mengambil alih sampai seluruh tanah yang dijanjikan itu, warisan itu diambil ya, digenapi. Nah kemudian karena generasi berikut ini sudah biasa begitu ya, dia ingin aman karena dia nggak suka perang. Lalu manusia juga suka perang ya. Itu kecenderungan kita ya, tentu ingin aman lah, ingin tidak banyak konflik, nggak ada masalah dan sebagainya. Nah kerinduan keinginan-keinginan seperti ini membuat Israel tuh ya juga karena nggak mengenal perbuatan Tuhan, akhirnya jadi malah kawin campur, bergabung dia dengan bangsa-bangsa sekitarnya, bahkan akhirnya menyembah ilah-ilahnya bangsa-bangsa itu. Sehingga generasi setelah Yosua ini suatu generasi yang apa ya, lembam sekali, generasi yang cenderung sudah menyembah berhala ya. Nah Tuhan bangkitkan para pemenang itu ya.
kita nggak bahas semuanya ini hakim-hakim yang namanya hakim-hakim ya. Setelah hakimnya ini bangkit, tentu hakim ini biasanya ada timnya ya. Setelah itu dia hakim ini berkuasa sekian tahun, Israel mengikut Tuhan, tapi setelah itu masih hakimnya ini ikut jatuh lagi gitu lah. Jadi kayak yoyo gitu, naik turun ini. Inilah zaman di mana umat Tuhan sangat zaman yang paling apalah ya, hakim-hakim ini ya. Nah, kita akan bahas jadi Simson ya, Jefta dan timnya tentunya Barak juga, ini adalah para pemenang. Karena dibandingkan dengan orang-orang di zamannya mereka, mereka ini ya tidak ikut-ikutlah menyembah berhala. Bukan berarti mereka nggak ada kekurangan. Nanti mari kita lihat dulu. Kita masuk dulu Simson ini ya. Ini agak seru ini ya kalau cerita Simson ini, karena sampai ada filmnya ya, Simson and Delilah. Wah, ini Simson ini seorang yang dibangkitkan Tuhan ketika Israel dikuasai oleh Filistin, karena ya biasalah Israel sudah menyembah ya berhala, ya Tuhan serahkanlah bangsa Israel ini, umat pilihan Tuhan ini ke tangan musuhnya orang Filistin ya. Nah, akhirnya ada di sini seorang yang ya intinya Simson, ada seorang Manoah ya, nah, ini bapaknya, ini istrinya mandul ya. Tuhan, ada malaikat Tuhan bilang, kamu akan mempunyai anak, dan melalui anak inilah penyelamatan ya terhadap orang Filistin ini dimulai ya. Jadi ini Simson ini ada satu keunikannya ya, bahwa dia Nazir. Nazir itu artinya apa? One consecrated, devoted, ya separated, artinya dipisahkan, orang yang dikhususkan, orang yang dikuduskan, dipisahkan untuk suatu maksud tertentu. Nah, kekuatan Simson terletak pada kekudusannya itu, terletak pada tindakan Tuhan yang memisahkan dia. Dengan simbol orang Nazir itu rambutnya gak dipotong. Itu simbol ya. Jadi kalau rambutnya dipotong itu tandanya dia gak Nazir lagi. Otomatis kalau rambutnya dipotong kekuatannya tidak ada lagi. Jadi ingat ya, Bapak Saudara, bahwa kekuatan Simson itu datang karena dia seorang yang Nazir, seorang yang dikuduskan, seorang yang dipisahkan untuk maksud-maksud tertentu ya. Itulah datang kekuatan. Ketika nanti Simson itu dipotong rambutnya, berarti kekudusannya itu sudah tidak ada lagi, simbolnya sudah ada, berarti kekudusannya tidak ada, barulah hilang kekuatannya. Nah, Simson ini ceritanya nih, dia mencintai ada seorang gadis Filistin. Memang ini sebenarnya dari Tuhan. Karena bapaknya bilang, apa enggak ada orang Israel dari sanak saudaramu atau apa? Gadis-gadis yang kau cintai, kita bisa ambil jadi istri. Tapi itu sebenarnya dari Tuhan. Simson itu jatuh cinta itu sama gadis Filistin, ya. Supaya Simson cari gara-gara sama orang Filistin itu, supaya Simson punya cara yang legal lah istilahnya untuk menghantam itu. Karena begini ceritanya, ya Simson senang sama dia, terus Simson waktu itu datang ke sana, dia lihat ada singa datang nyerang dia lawan itu, singanya itu hancur mati dia, tapi dia nggak cerita-cerita sama bapak ibunya. Dia datang lah, ya lamar lah ini perempuan ya. Setelah itu waktu mau pernikahan, Simson datang lagi, dia lihatlah bangkai singa yang dihajar sama dia itu, ada bangkainya, ada di situ madunya dia makan. Dia datang ke pernikahan itu, pesta lah, menikah lah si Simson ini. Dikasihlah teka-teki ya, biasa anak muda kumpul-kumpul gitu berapa hari di situ ya, pestanya itu. Bikin Simson ini, dari yang makan keluar makanan, dari yang manis, yang kuat keluar manisan. Itu tebakannya kepada 30 orang Filistin, temannya si anak gadis ini. Nggak bisa dijawab ya. Tapi kemudian Simson kasih tahu akhirnya, karena ini si perempuan ini merengek terus ya, ada 7 hari kayaknya. Merengek terus, akhirnya Simson kasih tahu ya. Dijawablah, apa yang lebih manis daripada madu? Apa yang lebih kuat daripada singa? Kejawablah ya. Nah, tiba-tiba di situ Simson dikuasai roh Tuhan.
Menyala-nyala dia marah karena karena membajak dengan lembu betina. Dia bilang istrinya lembu betina. Jadi dia tangkap, dia bunuh itu 30 orang ya. Itu yang dibunuh tuh orang Filistin ya. Ambil jubahnya kasih ya. Masih marah dia, pulang dia. Tahu ini istrinya Simpson diserahin ke kawannya, pengawalnya, bekas pengawalnya itu. Jadi datang lagi Simpson mau ketemu sama istrinya. Bapak mertuanya bilang, saya kira kamu sudah benci. Jadi ini ada nih adiknya yang lebih lebih cantik katanya. Wah, itu Simpson bilang nih, sekali ini aku nggak salah kalau aku mendatangkan celaka kepada bangsa ini. Jadi emang Simpson digerakkan Tuhan untuk cari gara-gara dulu, tapi supaya legal dia bunuhnya. Akhirnya dia bikin dulu ini serigala itu ya, anjing hutan itu. 30 digabung-gabung begitu, ekornya kasih obor. Jadi ada 15, 22 ekor begitu ya. Dia lepas itu ke gandumnya orang Filistin itu. Kebakarlah semua kan. Ributlah ini orang Filistin ini kan. Siapa ini yang bikin? Simpson katanya, itu menantu orang Timna. Karena istrinya katanya sudah dikasih sama orang lain. Wah, akhirnya orang raja-raja Filistin marah, bakar itu mertuanya Simpson, bakar perempuan itu juga istrinya itu, bekas istrinya itu. Nah, di situ Simpson bilang, kalau begini aku akan hajar lagi kamu katanya. Pakai rangka ledai dia pukul. Itu berapa 1000 lebih berapa itu? Ya, jadi memang Simpson disuruh Tuhan, digerakkan Tuhan melalui perasaan cintanya itu untuk menghajar itu, cari gara-gara dulu ya. Setelah itu dihajar dengan legal, dengan tidak salah lah istilahnya. Jadi pahlawan Simpson itu, karena waktu itu Filistin menguasai. Terus raja-raja ini datang menyerang Israel. Israel bilang, kenapa kamu menyerang? Itu Simpson, kami mau tangkap. Nah, jadi Simpson bilang, diserahin sama orang Yehuda, diserahin, dia pakai tali itu. Ternyata begitu sudah sampai dekat itu talinya dilepas begitu aja. Hajarlah itu orang-orang Filistin itu. Pendeknya orang Filistin takluk lah selama zaman Simpson itu. Simpson cinta lagi ada sama pelacur di situ ya. Dia kepung, tahu dia bisa angkat itu gerbang kota itu ya. Orang Filistin bingung, kuat sekali nih orang ya. Nah, tiba-tiba di sini lah Simpson jatuh cinta sama Delila ya. Ini orang Filistin juga ya. Memang Simpson harus cari gara-gara ya. Orang Filistin supaya orang Israel dibebaskan ya dari perbudakan Filistin ini. Nah, disitulah raja-raja Filistin bilang, ini kenapa nih, tolonglah kasih tahu suamimu, kasih tahu kami kenapa itu suamimu si Simpson itu kok kuat banget. Di mana intinya kuncinya supaya bisa kami lemahkan. 3 kali Simpson tipu ya istrinya ini. Terus tapi istrinya merengek-rengek sampai Simpson ini gak tahan. Ya akhirnya dikasih tahu lah, aku ini nazir Tuhan. Jadi kalau rambutku dipotong ya, aku menjadi seperti orang biasa. Akhirnya perempuan ini bilang sama raja-raja Filistin, itu Simpson suamiku sudah buka hatinya, kau datanglah. Nah akhirnya dibujuklah Simpson ini tidur. Nah di sini kalimatnya nih ayat 19 ya, pasal 16 Hakim-Hakim. Sudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, pangkuan istrinya ini ya, dari orang Filistin ini. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah, perhatikan ini, Simpson ditundukkan. Sebenarnya istilahnya di sini dilukai ya. Simpson itu dianah istilahnya, istilah Ibrani ini, kata kerja ini artinya to be bow down, artinya jadi sujud, tunduk dia ya. Afflicted itu dilukai Simpson ini dengan perempuan ini ya, karena rambutnya sudah potong. Kemudian Simpson begitu dibilang, itu orang Filistin dagang. Simpson nggak sadar bahwa dia bangun, dia ngomong ini, tetapi tidak diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia merasa kuat, atau orang Filistin tangkap, dibutainlah matanya ya, cungkil kedua matanya, masuk penjara. Terus kerjanya di sana menggiling di penjara itu si Simpson ini. Tapi ayat 22, rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Nah, jadi suatu saat ketika ada pesta ini, Dagon ini allahnya mereka ini, orang Filistin ini, kumpullah di situ, ada banyak sekali ya, ribuan orang 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang
suruh panggil Simson, suruh ngelawak dia kan, udah buta Simson ini kan, bawa anak kecil, dibikin lucu-lucu, dilawak, dijadikan pelawak lah, bayangkan pahlawan iman, dijadikan pelawak lah pahlawan iman ini. Tapi disinilah Simson berdoa dia. Nah disinilah dahsyatnya, dia berdoa, biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin. Dia ambil tuh 2 tiang yang dekat, yang paling intinya, dia pegang begini, dia bungkukkan badannya, rubuhlah semua, mati semuanya di situ. Dan dibilang di sini yang mati dibunuhnya pada, jadi Simson mati di situ juga. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Dia bilang di sini Simson memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Artinya selama 20 tahun itu Filistin tidak bisa lagi sembarangan nekan-nekan Israel itu, ya. Nah di sini kita melihat kenapa Simson tetap dibilang pahlawan walaupun dia sudah gagal. Sekali lah gagal lah ya. Karena kegagalannya dia bangkit, ya. Dia memang ditundukkan, dilukai oleh perempuan istrinya sendiri, ya. Tapi dan dia dicungkil matanya, ya. Masuk penjara. Tapi ketika dia nggak nyerah dengan situasi itu. Suatu ketika ya ada kesempatan untuk bangkit, ya. Dia bangkit, dia bunuh lebih banyak orang yang dibunuhnya. Pada waktu dia mati di situ, memang dia mati di situ. Pada waktu dibunuhnya itu lebih banyak daripada waktu dia hidup. Jadi Bapak Saudara, kenapa Simson disebut pahlawan iman? Karena jelas ada perbuatan-perbuatannya. Dia memerintah 20 tahun, ya. Soal kekalahan atau dia ketika ditundukkan oleh istrinya itu ya suatu kegagalan lah. Saya pahlawan itu bukan orang yang, ini kembali ya, para pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal atau yang sempurna, enggak. Tapi memang ada perbuatan-perbuatan imannya, ya. Ada tangan Tuhan. Jadi berkali-kali sini Tuhan menyertai Simson, ya. Ada suatu keajaiban lah, ya, yang Tuhan buat dalam hidup Simson, ya. Sehingga walaupun dia pernah gagal, dia tetap sebagai pahlawan iman, ya. Nah, ini dia, ya, Simson. Kemudian yang kedua kita lihat Jefta. Nah ini Jefta juga seorang yang banyak masalah juga ini, ya. Jefta ini coba dulu kita lihat dulu. Jefta ada di pasal yang ke-12, bukan ke-12 ya, dari mulai 11 lah, ya, pasal 11. Jefta, ya. Ini Jefta orang Gilead, ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Jefta ialah Gilead. Jadi si Gilead ini punya banyak istri juga, ya. Jadi anak-anaknya laki-laki yang dari istri sah, ya, istilahnya, karena Jefta ini dari pelacur, ya. Jefta main Gilead dengan pelacur, hal itu adalah si Jefta. Yang ini Gilead juga punya istri, anak-anaknya ini yang ngusir Jefta. Kau ini bukan anak apa, nggak dapat warisan dan sebagainya, pergi diusir lah, pergilah Jefta. Jadi Jefta seorang yang tertolak, ya, dari keluarganya tuh, dia dibuang, disingkirkan lah. Tapi Jefta ini jadi kumpul lah di situ petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi sebenarnya Jefta ini kayak apa ya, preman nih, merampok, ya, karena dia udah ya sakit hati lah dia kan. Diusir begitu, ya, karena dia anak seorang pelacur. Nah, kemudian Israel ketekan dia di Bani Amon di sini, ya, yang menekan Israel. Jadi akhirnya tua-tua Israel datang ke Jefta minta bantuan. Jefta bilang, boleh, katanya, walaupun kamu sudah nolak saya, boleh, tapi saya jadi kepalanya kamu. Mereka setuju, oke, ya. Tapi di sini yang baik, ya. Berarti kan ayat 11, pasal 11 itu ayat yang ke-11, ya. Maka Jefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi, nah ini yang bagusnya nih Jefta. Jefta membawa
seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jefta seorang yang ditolak, seorang menjadi seorang perampok, ya, bersama dengan petualang-petualang, seorang yang dikucilkan lah kira-kira begitu ya. Tiba-tiba diminta tolong ya, tolonglah, kami sedang disekan oleh Bani Amon, kata bangsa Israel, tua-tuanya. Jefta bilang, oke. Jadi bagaimanapun Jefta punya suatu luka ya dalam batinnya, tapi dia bawa semua persoalannya itu kepada Tuhan. Akhirnya cerita singkat cerita ini pendeknya dihancurkanlah Bani Amon ini ya. Menanglah perang si Jefta ini. Tapi di sini Jefta secara ceroboh. Nah, ini dia ya. Dengan ceroboh mengucapkan najar ini dia. Dia bilang begini, kalau aku pulang selamat dari Bani Amon, ayat 3 ini, pasal 11 ayat 31, aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Ya, semua yang pertama keluar dari rumahku. Jadi setelah ada perang, dia datang ke rumahnya. Kalau siapa yang keluar situ, korban bakaran. Nah, kalau zaman waktu itu korban bakaran berarti emang dibunuh, dibakar. Itu namanya korban bakaran ya. Kemudian peranglah Bani Amon menang. Ya, Israel dibebaskan ya dari Bani Amon ya. Tapi pulanglah Jefta ini ke rumahnya. Tiba-tiba yang pertama keluar dari rumahnya itu anak perempuan satu-satunya, anak Jefta ini. Wah, tuh Jefta hancur dia bela hatinya. Dia sudah najar dengan Tuhan bahwa aku akan persembahkan ini korban bakaran ya. Tapi anak gadis ini enggak apa-apa, kerjakan itu. Akhirnya dia minta waktu berapa, 2 bulan itu menangisi kegadisannya, Pak. Setelah itu baru Jefta menjalankan apa yang dinajarkannya. Ada beberapa tafsiran lah ya. Ada yang mengatakan, karena ayat berikutnya dibilang jadi gadis itu tidak mengenal laki-laki. Jadi ada yang menafsirkan bahwa Jefta tidak memosong, membunuh dan dibakar, enggak begitu. Tapi dijadikanlah perempuan ini tidak pernah mengenal laki-laki, kira-kira begitu ya. Apapun tafsirannya, intinya Jefta telah bertindak dengan gegabah. Nah, ini pelajarannya. Para pemenang itu kalau tidak dibereskan juga luka-luka batinnya itu, bisa juga dia melakukan langkah-langkah yang gegabah istilahnya. Luka batin itu yang membuat Jefta, namanya juga preman ya, agak sedikit gimana ya, gegabah begitu. Dia mengucapkan. Jadi, tapi bagaimanapun Jefta tetap pahlawan iman. Nah, sekali lagi ya. Tapi kita pelajaran buat kita lah ya, supaya kita mintalah dipulihkan luka-luka batin kita ya, entah kalau ditolak, entah apalah macam-macam lah ya. Nah, ini dari Jefta. Kemudian Barak ya. Kalau Barak ini gimana dia Barak? Abi Simpson ya. Bukan. Barak ini pasal 4 ya. Deborah dengan Barak ya. Barak ini itu waktu itu Israel disekan oleh Raja Kanaan Yabil ya. Dia punya panglima namanya Sisera. Di situ Israel disekan. Akhirnya Deborah ini sebagai hakim, artinya dia nabi lah ya, nabiah. Dia bilang, Barak, serang itu, kumpulkan pasukan, ya, kumpulkan pasukan dan serang orang Israel itu. Kumpulkan pasukan, serang itu Sisera. Tapi si Barak ini bilang, ya kalau engkau nggak maju, aku nggak maju. Nah, akhirnya si Deborah bilang, dia kayaknya si Barak ini kayak nggak yakin ya dengan omongan Deborah. Padahal Deborah ini seorang nabiah yang harusnya diyakini ya. Dia nggak yakin, agak entah mungkin juga takut sama Sisera, karena Sisera bilang punya keresa besi ya. Jadi akhirnya Deborah bilang, ya oke, aku ikut, tapi engkau nggak dapat hormat lah karena Sisera jatuh ke tangan perempuan Yael gitu ya, orang Kenny. Nah,
Barak tetap menjadi pahlawan. Nah, ada beberapa di sini yang kita mau sampaikan nyanyian Deborah. Di sini ada ayat-ayatnya ya. Pasal 15 ini ya. Itu ya si Barak itu menggerakkan semua suku-suku Israel. Tapi ada suku-suku yang dikatakan di sini dia ikut ya, karena banyak pertimbangan. Ini dibilang begini. Tetapi dari pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Ya. Kemudian juga orang Gilead tinggal diam. Ya. Suku Dan juga tinggal diam. Ya. Tapi dia bilang kalau Zebulon bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Jadi dalam peperangan ini ada juga yang gagal kayak karena banyak pertimbangan ya. Suku Ruben ya, ada suku Dan tinggal diam. Jadi Bapak Saudara, ini di antara umat Tuhan pun ketika datang penyelamatan banyak yang suku Ruben banyak pertimbangan, jadi nggak maju. Suku Dan juga di sini dibilang ya, nggak diam dia begitu ya. Nah, sebelum kita ambil kesimpulannya ya dari cerita para pemenang ini. Ya. Yang pertama kesimpulan kita bahwa para pemenang selalulah orang-orang yang kepadanya Tuhan pilih, yang Tuhan berkenan untuk berkarya kepada orang itu. Nggak peduli latar belakangnya bagaimana. Kalau kita lihat di sini Simson punya kelemahan. Jefta juga seorang yang diusir, bahkan preman dia, perampok ini sebenarnya Jefta ini. Kemudian Barak seorang yang kadang ragu-ragu bertindak begitu ya. Tapi para pemenang ini adalah orang-orang yang Tuhan pilih, yang kepadanya Tuhan berkenan untuk berkarya melalui mereka. Maka mereka pasti menang. Jadi tergantung Tuhan, ya, bukan tergantung orang itu. Makanya saya selalu katakan, para pemenang itu orang-orang yang bukan orang-orang yang cara manusia itu hebat-hebat begitu ya. Mungkin dia kurang pendidikan, mungkin dia dipandang lah ya, bukan orang yang punya jabatan, punya kaya, belum tentu begitu. Bahkan mungkin bukan begitu. Ya. Kalau jalan sini Jefta, Simson, Barak ini orang-orang bermasalah ini semua ini. Tapi Tuhan pilih, itu kuncinya. Tuhan pilih, mau berkarya, dan akhirnya jadilah mereka pahlawan iman. Ya. Jadi kalau Bapak Saudara, ya kita yakinlah ya, kita dipilih. Kita dipilih Tuhan, ya. Tapi ingat juga, ada juga yang sekedar dipanggil juga. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi kita percayalah bahwa kita dipilih Tuhan, ya. Maka kita pasti menang. Walau kita punya kekurangan, walau kita punya masalah, kita bisa nikau, istilahnya menaklukkan, ya. Melalui suatu pergumulan kita bisa menangkan pertarungan itu. Oke, puji Tuhan, haleluya, amin.